Cara niat kerja langsung pada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan gaji double, gaji dunia dan akhirat. Gaji dunia berupa rizkinya mudah, lancar, banyak, melimpah ruah. Gaji di akhirat jelas, mendapatkan nikmatan surga, masuk surga dengan mudah, dengan gampang. Ini kan gaji yang double-double. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudara kami yang sudah mengamalkan amalan-amalan ijazah dari channel YouTube Al-Mu'alim Center, maka tolong perhatikan tata cara niat kerja pada Allah secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus nih saudara-saudara kami yang sudah mengamalkan beberapa amalan berupa wirid, zikir, dan doa dari channel Al-Mu'alim Center maupun channel yang kedua yaitu channel Tafsir Al-Mu'alim. Ini sama-sama mengijazahkan amalan-amalan. Jadi ini harus ada ilmunya, Bagi saudara-saudara kami yang sudah mengamalkan amalan ijazah dari channel Tafsir Al-Mu'alim maupun channel Al-Mu'alim Center, perhatikan dong, ilmunya diperhatikan. Kan setiap amalan itu ada tata caranya, ada ilmunya, ada etikanya, ada adabnya, ada sopan santunnya. Lah daripada kita sudah capek-capek ngebut mengamalkan amalan, tetapi ternyata Masya Allah hasilnya seolah-olah nih masih di awang-awang. Lah ini kan jangan menyalahkan siapapun nih, karena banyak orang yang kerja capek-capek ya tetapi kurang ilmu, maka hanya dapat capeknya saja. Oleh sebab itulah persiapkan ilmunya terlebih dahulu. Perhatikan ya, kita perhatikan nih, kalau orang itu hanya menggunakan otot ya kan, mengandalkan otot, contoh misalnya pemacul, orangnya juga macul, nyangkul otot nih. Kemudian pembelah batu ya kan pakai otot nih. Kemudian tukang beca itu nggak ada pakai pikiran, dia pakai otot ya kan, pakai otot. Pokoknya semuanya kerjaan yang pakai otot, ngebut menggunakan tenaga, itu tetap masih kalah dengan pekerjaan yang menggunakan kecerdikan dan kecerdasan. Ya apa enggak? Amalan juga sama. Amalan itu kalau hanya mengandalkan ngebut begitu sampai capek-capek, tetapi kurang kecerdikan dan curang ya, kurang nih kecerdikannya, kurang kecerdasannya, kurang kepemahamannya, kurang, maka juga hanya dapat capeknya saja. Sama dengan pekerjaan yang bersifat kelihatan tuh ya, sama antara amalan dengan kerjaan, karena amalan itu juga bekerja. Ini yang jarang dipahami. Kan ada orang yang mengatakan, kamu berzikir dan doa saja, kalau nggak kerja ya juga akan makan. Coba situ makan zikir dan doamu, misalnya gitu. Ada orang yang ngomong begitu. Lah zikir dan doa itu dikira nggak kerja. Coba yang nggak kerja itu tidur malas-malesan, zikir nggak mau, sholat nggak mau, itu namanya orang yang malas. Sedangkan orang yang sudah mengamalkan zikir dan doa, ingat nih, itu namanya amal, itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kerja. Jadi amal itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya amal itu apa? Kerja. Jadi kalau kita bekerja kepada Allah, melakukan amalan apapun, harus diniati dengan benar, dengan baik dan benar. Cara niatnya harus ditata dengan baik dan benar. Contohnya misalnya ya kan, enak-enak orang itu tidur, tapi kita duduk berzikir.
kerja enggak? Yo kerjalah. Ya enak tidur daripada kita hanya berzikir duduk begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa zikir dan doa itu tidak kerja, ya salah total bro, salah total. Wong kita sholat itu kerja kok, kerja. Lu kok kerja? Iya. Apakah kita wudhu itu nggak butuh tenaga? Apakah kita wudhu orang yang mohon maaf nih, orang yang dalam keadaan lumpuh, wudhunya aja sulit lumpuh. Nah kita masih sehat, alhamdulillah bisa wudhu ya kan? Wudhu itu kerja. Sholat ya kerja. Emang sholat itu nggak kerja gimana? Uang kita mulai dari berdiri, takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, berdiri lagi. Itu bekerja bro, bekerja. Lah inilah yang harus kita pahami. Ini kita bekerja langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena kita bekerjanya langsung kepada Allah Azza wa Jalla, maka butuh cara niat yang benar dan baik agar mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, perhatikan nih di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia itu ada yang mengejar duniawi belaka. May yaqulu artinya orang yang berkata, Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhan kami, datangkanlah di dalam dunia kami ini harta benda melimpah ruah, tapi hanya duniawi. Dia lupa nih, duniawi dikejar. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dialah tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati, dan tidaklah baginya fil akhirati di akhirat min khalaqin, dari bagian apapun. Karena memang niatnya hanya duniawi nih. Nah, beda dengan orang Islam. Orang Islam, orang yang beriman itu mendapatkan kesempatan yang luar biasa kalau memang cerdik dan cerdas. Setiap beramal, amal itu ingat artinya adalah kerja. Kita sholat itu kerja, kita sedekah itu kerja, kita melakukan zikir dan doa itu kerja. Kalau nggak kerja mendingan tidur aja lah atau ngobrol begitu ya. Itu kerja. Orang lain enak-enakan tidur, Anda bekerja. Sholat bekerja, lo kan begitu. Zikir bekerja. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dari sebagian manusia itu ada orang yang berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia ini dan di akhirat juga kebaikan, serta jagalah, jauhkanlah, lindungilah kami dari siksa neraka. Kata Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang mendapatkan bagian mimma kasabu, dari sesuatu yang telah berusaha oleh mereka. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat hisabnya. Lah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang 200, 201 dan 202. Oleh sebab itu caranya nih, cara kita niat bekerja kepada Allah. Ya Allah, ingat nih, saya ulang lagi, ya Allah, saya niat beramal. Amal itu artinya kerja. Saya niat beramal hanya kepadamu ya Allah, dan ini saya kerja hanya kepadamu. Maka gajilah aku. Gaji aku ya Allah di dunia ini penuh dengan kenikmatan. Jangan kau biarkan aku hidup sengsara, susah, menderita ya Allah, karena aku bekerja kepadamu. Kalau engkau yang tidak menggajiku ya Allah, lalu siapa lagi yang menggajinya? Lo kan begitu. Dan berikanlah aku juga bagian kemuliaan di akhirat, karena aku hanya bekerja untukmu, bekerja hanya karenamu. Lah begitu. Jadi kerja, kita amal apapun, kita zikir, doa, melakukan amal apapun, ingat, kita itu bekerja langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah penjelasan kami, lebih kurangnya mohon maaf, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.